facial selama pandemi? Yes, yuk kita ngobrol-ngobrol mengenai facial selama kurang lebih 30 menit ke depan. Kalau ada punya pertanyaan, boleh yuk silahkan ditulis di sini nih. Nah, nih di kolom komen ya. Gitu. Kita menunggu Dr. Adelia Wulandari SPKK ya, dari Rumah Sakit IMC Sentul. Hai dokter. Hai, selamat siang. Aku manggilnya Dokter Adel atau Dokter Adelia atau apa nih? Dokter Adel aja. Dokter Adel. Saya dengan Rara ya dokter. Sehat nih dok? Alhamdulillah sehat Mbak Rara. Masih tetap semangat berpuasa? Yes, Terus oke. sampai Terus. Ini lagi di rumah sakit kah? Di rumah sakit lagi berpraktek. Oke, lagi praktek. Baik, sebelum nanti kita ngobrol tentang dokter Adel ini prakteknya di hari apa saja. Nah, kita nih mau membahas mengenai facial nih dok, seperti yang sudah kita promokan dari kemarin gitu ya, bahwa memang sekarang kan orang ragu keluar rumah gitu ya, ke salon juga mikir gitu. Kadang-kadang pun ke salon kita tetap pasti pakai masker. Nah, ketika kita harus facial itu kan kita harus buka dong ya dok, maskernya gitu ya. Nah, kalau menurut dokter ini sebenarnya facial ini penting atau tidak dilakukan di masa pandemi? Sebelum ke sana, kita pengen tanya dulu, facial itu apa sih? Oke, jadi sebelumnya kan harus kita tahu dulu ya, untuk tahu penting atau tidaknya itu kan sebenarnya facial itu kan satu prosedur untuk perawatan atau untuk membersihkan wajah, baik itu dari bakteri, kotoran, debu atau minyak-minyak dan sel-sel kulit mati serta komedo yang ada di wajah kita, seperti itu. Oke, berarti memang itu adalah proses yang itu kalau sama exfoliating itu beda. Nanti dari si facial ini bisa bermacam-macam, kan ada tahapan-tahapannya nantinya. Untuk prosedur dari si facial ini, tapi secara keseluruhan kan facial itu berfungsi untuk membersihkan wajah kita tadi dari kotoran, debu, minyak yang dihasilkan dari tubuh maupun dari polusi udara, kemudian sel-sel kulit mati dan komedo-komedo yang ada di wajah, seperti itu. Oke, nah proses pembersihan itu kalau aku dengar-dengar itu kan sakit ya. Aku tuh lama banget jujur dok nggak facial karena takut gitu. Kayaknya kok bakal sakit. Itu sebenarnya gimana sih dok proses pembersihannya sendiri dari facial itu? Jadi kan facial itu ada beberapa tahapan ya. Yang pertama pasti kita pertama membersihkan wajah dulu. Jadi kita bersihkan wajah biasanya dengan sabun, bahan-bahan kimia yang harus sesuai dengan jenis kulit wajahnya dan tipe kulitnya terlebih dahulu. Jadi tidak bisa sembarangan juga kan, misalnya tipe kulit berminyak, tipe kulitnya kering atau kombinasi, itu kan kita memiliki produk-produk yang harus disesuaikan. Kemudian juga tahapannya kemudian bisa si scrubbing tadi untuk mengangkat sel-sel kulit mati dulu gitu kan, mengangkat sel kulit mati bisa dengan scrubbing atau kadang bisa dengan menggunakan chemical peeling. Kemudian nanti baru adanya pemanasan atau penguapan yang biasanya berfungsi untuk membuka pori kita, terus kemudian agar suhu panasnya tadi membuat kotoran-kotoran tadi kan menjadi lebih mudah untuk dibersihkan nantinya. Nah, kemudian nanti ada yang namanya proses untuk ekstraksi komedo, ya itu yang kebetulan kalau dibilang ini yang biasanya sakit, karena biasanya kita lihat juga kan tipe kulitnya apakah memang terdapat ada komedo, karena kan komedo ada dua juga ya, komedo whitehead atau blackhead, namanya komedo terbuka atau tertutup. Nah, terus kemudian baru tahapan terakhir kita memakai masker juga yang sesuai produknya dengan jenis kulitnya, seperti itu. Jadi kalau dibilang sakit tergantung. Jadi kan bagaimana juga apa permasalahan di wajah kita. Jadi kalau memang wajahnya ternyata sebenarnya tidak bermasalah, tidak terlalu banyak komedo, hanya sekedar untuk merawat, membersihkan saja, kemungkinan step-step untuk ekstraksi komedo bila tidak ada komedo tidak kita perlukan. Tetapi kalau ternyata dalam tahapan facial kita melihat
kulit butuh untuk pembersihan komedo, maka akan dilakukan ekstraksi komedo. Nah, itu yang biasanya orang bilang yang bikin trauma orang, oh sakit segala macam. Tapi juga penting kita ingat, itu kan ada tekniknya juga. Jadi kadang teknik yang salah itu justru akan menyebabkan sakit dan nantinya terjadi iritasi atau infeksi seperti itu. Tapi kalau tekniknya benar, akan membuat kulit baik, kemudian juga hasil facialnya juga baik seperti itu. Oh gitu. Jadi kalau dari penjelasan dokter itu kan untuk membersihkan sel-sel kulit mati dan sebagainya. Itu sebenarnya penting kalau begitu dilakukan. Nah, penting berarti wajib begitu dilakukan. Dan berapa kali sebenarnya untuk seseorang itu perlu melakukan facial, Dok? Oke, jadi seseorang perlu melakukan facial itu paling tidak bila kulitnya tidak terlalu bermasalah itu 4 minggu, karena dimana kita regenerasi sel-sel kulit kita itu terjadi dalam 28 hari. Jadi 4 minggu kita bisa melakukan. Tetapi dilihat lagi kalau misalnya kulitnya cenderung lebih oily atau berminyak, kemudian juga banyak komedonya, itu bisa dimajukan menjadi 3 pekan. Atau dilihat lagi apakah kulitnya kering atau iritasi, bisa diperpanjang 5 minggu sekali. Nah, tetapi idealnya standarnya 4 minggu karena mengikuti regenerasi dari sel-sel kulit yang 28 hari tersebut. Oke. Tadi dokter bilang itu memang ada proses untuk mengeluarkan komedo dan lain sebagainya. Kan ada orang juga bilang nggak boleh tuh yang namanya mencet-mencet gitu kan, muka dipencet-pencet, jerawat dipencet-pencet. Nah itu gimana nih dengan facial? Sebenarnya facial kan dikeluarkan tuh, Dok. Ya, jadi yang tidak boleh dilakukan pengeluaran ekstraksi itu dengan jerawat yang sudah radang, yang sudah ada infeksi. Tetapi kalau jadi orang banyak bilang juga, Dok, katanya pas lagi jerawatan tidak boleh di facial ya, Dok, gitu kan. Nah, nanti tergantung juga kan jerawatnya seperti apa. Kalau misalnya ternyata jerawat yang radangnya cuma 1-2, yang itu tidak dikeluarkan. Tetapi si komedo kan, kalau komedo itu adalah cikal bakal jerawat tapi belum terjadi peradangan atau infeksi. Nah, itu kita keluarkan supaya tidak semakin menyumbat dan menjadi sumbatan dan terjadi infeksi sehingga timbulnya jerawat seperti itu. Tetapi kalau dia kita garis bawahi, kalau misalnya sedang radang sekali, ya memang tidak boleh, karena itu akan menyebabkan semakin bertambah radang dan infeksi. Malah nanti akan dari yang kita pencet-pencet seperti itu, malah nanti radangnya tersebut akan menjadi bekas ya, kita sebut scar dari jerawat, scar acne, atau bisa jadi kalau kita bilang bopeng-bopeng seperti itu. Iya. Nah, jadi memang manfaatnya setelah kita melakukan facial, apa yang akan kita dapat dengan kulit kita ini, dokter? Iya, jadi ya pasti yang satunya kan lebih bersih kulit kita. Kemudian dapat mengangkat sel-sel kulit mati tadi yang dapat menyebabkan penyumbatan yang nantinya juga bisa menjadi komedo atau menjadi jerawat. Kemudian juga yang pasti mengurangi dari kelenjar minyaknya, bersih seperti itu. Dan kulit kita pastinya ya lebih terawat, jadinya sehat, kelembapannya terjaga. Tuh. Oke. Jadi tetap juga bisa menjaga kelembapan ya, daripada karena bayangan orang facial tuh cuman mengeluarkan komedo-komedo titik gitu. Enggak, itu berbeda. Jadi kalau facial itu satu prosedur dengan rangkaian yang tadi saya sebutkan. Sedangkan kalau dikeluarkan itu biasanya hanya namanya ekstraksi dari komedo. Nah, itu hanya mengeluarkan. Tapi kalau facial adalah satu prosedural perawatan dari untuk kulit, membersihkan kulit dari debu, minyak, komedo tadi dengan serangkaian prosedur yang dari membersihkan sampai juga kita mengembalikan lagi dengan pemakaian masker seperti itu. Nah, mumpung dokter sudah membahas mengenai masker nih, sekarang kan pandemi ya, setiap hari kita pakai masker gitu. Banyak nggak sih pasien dokter Adelia gitu yang akhirnya datang ke dokter dan mengeluh gara-gara masker gitu ya, kulitnya jadi lebih rusak dan memerlukan perhatian ekstra, khususnya perlu perawatan facial
dengan lebih intens. Iya. Jadi sebenarnya sama nih, bukan cuma dari situ, dokter juga manusia, saya juga biasanya karena apalagi kita medis, maskernya lebih ketat, jadi otomatis lebih tertutup ya. Jadi yang namanya kalau sekarang tuh orang lebih masne atau masker Iya, betul. acne Acne. ya, seperti itu. Nah itu kan terjadi karena adanya tiga juga. Jadi tekanan dari masker itu, kemudian gesekan dan uap panas yang hanya terperangkap di dalam masker saja, sehingga kan itu menyebabkan bakteri semua subur karena lembab ya, otomatis kelenjar minyaknya yang diproduksi juga akan berlebihan. Nah, dengan seperti itu berarti kan perawatan yang kita lakukan harus ekstra. Seperti itu. Jadi misalnya biasanya dia pakai make up yang berlebihan, diusahakan pada daerah masker tidak perlu, hanya misalnya memakai sabun cuci atau moisturizer dan sunscreen saja, tidak perlu memakai foundation atau bedak yang tebal untuk menutupi, karena itu lebih membuat kulit kita terperangkap ya. Nah, kemudian juga dengan adanya masker masker tersebut kan timbullah kan sebum yang meningkat, sehingga timbul sumbatan-sumbatan yang akan mengakibatkan jerawat. Nah, itu juga perlu kita lakukan perawatan ekstra seperti itu. Facial lah, minimal facial ya gitu, untuk mengurangi dari supaya tidak terjadi masne yang lebih intens lagi. Oke. Tadi dokter sempat menyebutkan mengenai chemical peeling. Ada juga mungkin apa lagi selain chemical peeling? Mungkin peeling yang apa nih, Dok? Itu apa sebenarnya sih? Iya. Jadi kalau misalnya tadi untuk mengangkat sel-sel kulit mati itu ada beberapa. Jadi ada bisa menggunakan scrubbing ya kan, satu sejawat yang memiliki butiran kasar, bisa berupa scrub sabun untuk mengangkat kulit mati. Bisa juga memakai cairan-cairan kimia seperti chemical peeling. Nah, chemical peeling ini cairan kimia yang dengan konsentrasi tertentu itu dapat mengangkat sel kulit mati atau mengeksfoliasi kulit kita, sehingga merangsang pembentukan kulit baru atau rejuvenasi dari kulit tersendiri. Nah, chemical peeling ini juga bermacam-macam. Jadi ada chemical peeling tergantung juga dengan permasalahan kulit yang terjadi. Jadi kalau misalnya dia ternyata akne, berarti kita harus memakai chemical peelingnya dengan misalnya kandungannya salicylic acid. Atau kalau dia misalnya normal saja, hanya terkesan kusam atau terkesan kering, kita bisa pakai chemical peeling dengan beberapa bahan seperti glycolic acid seperti itu. Oke. Nah, selain yang juga, chemical itu berarti ada juga kita mikrodermabrasi. Nah, mikrodermabrasi itu juga ada dua. Jadi dia ada yang biasanya bentuknya namanya, kalau di kita ada namanya silk peel. Jadi peeling, tapi dia berbentuk seperti brush juga untuk mengangkat sel kulit mati, tetapi ada serum juga yang dimasukkan ke kulit. Nah, serumnya ini juga sesuai dengan tergantung jenis kulit tadi. Kalau misalnya akne, serum akne. Kemudian kalau dia ternyata kulitnya kering, kita memakai namanya serum hidrasi. Dan seperti itu. Jadi ada yang misalnya untuk mencerahkan juga, namanya serum brightening. Kemudian juga ada yang dermabrasi biasa, yaitu dengan biasanya menggunakan kristal dermabrasi yang biasanya disedot, terus kemudian dilakukan itu untuk membantu mengangkat sel-sel kulit mati tersebut. Jadi ada bisa scrubbing, chemical peeling maupun mikrodermabrasi. Itu berarti sesuai dengan petunjuk dokter atau kitanya yang request gitu, Dok? Ya, jadi kan banyak ada orang yang saya pokoknya mau di mikrodermabrasi, pokoknya saya mau di chemical peeling, datang. Tapi tetap harus
diperhatikan juga dengan harus konsultasi juga dengan yang misalnya dokter estetik yang sudah berpengalaman atau dokter dermatolog yang sudah tahu betul gitu kan. Jadi jangan sembarangan juga, dan kita juga tidak bisa mengikuti keinginan pasien. Pastinya kita melakukan itu juga harus sesuai kebutuhan kulitnya. Ini butuhnya apa, kulitnya jenisnya seperti apa, sehingga tidak terlalu over treatment, malah justru juga dapat menyebabkan kulit justru tidak baik nantinya gitu. Jadi memang tetap harus ada konsultasi dengan dokternya. Oleh karena I itu, see. jadi oleh karena itu juga facial tidak bisa sembarang kita lakukan ya gitu loh, sembarang dilakukan di Asal datang ke klinik, Mbak, saya mau data facial. Padahal klinik salon. kita nggak tahu kebutuhannya apa. Oh, Iya, oke. seperti itu. Berarti Jadi memang harus harus konsultasi dulu. betul. Oke. Nah, sekarang kan masalahnya lagi pandemi, Dok, gitu kan. Facial lagi pandemi, sementara kita harus membuka masker kita. Aman nggak sih sebenarnya, Dok? Jadi sekarang karena sudah pandemi, otomatis semua kayak seperti klinik kecantikan atau klinik-klinik estetik yang dengan adanya dermatolog juga atau dokter estetik yang sudah bersertifikasi dengan juga para beautician yang memiliki sertifikasi untuk melakukan facial ini, kita sudah banyak yang ternyata pasien juga tetap bisa facial tapi juga memakai masker gitu loh. Jadi maskernya memang dibuat khusus untuk menutupi dari hidung dan mulut. Tetapi itu juga tidak jaminan ya. Tapi yang pasti kita memang harus memilih klinik-klinik yang memang mengutamakan prokes dulu ya, prokes kesehatan dari awal. Jadi kan untuk prokesnya, kemudian dari tenaga kerjanya mau tidak mau seperti kami tenaga kerja ini juga difasilitasi untuk melakukan swab antigen atau PCR berkala. Oke, baik. Jadi kalau di EMC sendiri memang sudah dipastikan bahwa dokternya yang melakukan tindakan dan segala macam itu sudah dites terlebih dahulu ya? Ya, karena kami di rumah sakit ini diberikan fasilitasi juga untuk para tenaga kesehatannya untuk dilakukan PCR swab berkala, kemudian juga swab antigen juga seperti itu. Jadi jadi kita juga untuk mengantisipasi aman untuk kita juga dan aman untuk pasien kita juga seperti itu. Oke, baik. Untuk Anda yang mau bertanya mengenai facial, boleh loh, silakan. Mungkin masih ada beberapa hal yang belum diketahui nih mengenai facial, mumpung ada dokternya, mumpung ada ahlinya di sini, silakan. Nah, sebelum ke pertanyaan dari Anda, pengen sedikit bermain mitos atau fakta gitu ya, Dok ya. Mitos atau fakta, facial itu hanya untuk kulit yang berminyak, jenis kulit berminyak. Mitos. Mitos. Ya, tidak hanya untuk kulit berminyak. Tapi memang kalau yang kulit berminyak mungkin lebih diutamakan perawatannya karena dia mengetahui kulitnya berminyak, sehingga kan pasti kelenjar minyaknya diproduksi lebih banyak komedonya. Nah, tetapi untuk kulit-kulit yang normal maupun yang kombinasi itu tetap harus melakukan perawatan. Jadi perawatan kulit itu sama saja seperti kita melakukan perawatan badan. Jadi kita mandi tetap wajib pakai sabun, kita gosok gigi pakai odol, itu kan adalah satu kewajiban ya kan. Gimana kalau kita misalnya nggak pakai sabun atau sikat gigi tidak pakai odol, kan rasanya gitu ya. Iya, begitu juga dengan perawatan wajah kita. Iya. Mitos atau fakta, dokter, kalau facial itu akan menyebabkan kulit menjadi kering? Bisa mitos, bisa fakta. Tergantung dari produk yang kita pakai dan teknik facialnya tersendiri. Makanya itu saya sangat menggarisbawahi bahwa untuk melakukan facial datanglah ke klinik-klinik yang sudah yang bisa
berkompetensi dan didampingi oleh dokter dermatolog atau dokter estetik yang sudah ada sertifikasi dan kompetensinya, sehingga tidak salah seperti itu. Karena salah teknik bisa menyebabkan kulit menjadi iritasi, kering, bahkan juga menjadi alergi. Karena kan facial sama juga seperti perawatan muka ya, yang ada krim pagi krim malam, juga bisa terjadi adanya reaksi alergi apabila produk-produknya itu ternyata tidak cocok di kulit kita. Oke, jadi memang facial itu tidak hanya proses tadi itu ya, apa namanya, ngeluarin komedo aja ya. Itu hanya salah satu bagian dari facial. Bagian rangkaian prosedur dari facial. Kalau mungkin kulitnya memang sudah bersih, nggak ada komedo, ya nggak perlu dikeluarin ya dok ya? Nggak perlu, tetapi hanya misalnya dibersihkan, lebih kita bersihkan, kemudian dilihat sel kulitnya apakah perlu dilakukan chemical peeling untuk membantu mengangkat sel kulit mati dengan rangkaian seperti itu. Kalau tidak ada komedo ya, tidak perlu jadi dipencet-pencet itu. Oke, kita akan ke pertanyaan ya dari sahabat Sonora yang sudah bergabung di sini. Selamat siang. Sebentar. Dari Bima, kalau mau ngilangin bekas jerawat, apakah facial aja cukup? Gimana nih dok, kalau urusannya sama bekas jerawat nih, bener nggak harus facial? Kalau bekas jerawat, facial boleh ya. Tadi kan facial adalah untuk rangkaian perawatan. Tapi kalau untuk menghilangkan bekas jerawat, itu tidak bisa dengan facial saja atau dengan krim saja. Jadi bekas jerawat seperti scar acne itu perlu tindakan. Oh gitu, tapi bisa? Jadi dia hilang sempurna tidak, tapi bisa menyamarkan. Seperti itu dengan tindakan-tindakan karena kan kalau bekasnya seperti apa dulu nih, kalau misalnya bekasnya kan bekas ada dua ya, ada yang eritem pasca acne, ada yang hiperpigmentasi yang menghitam pasca acne. Jadi nanti itu berbeda juga cara perlakuannya seperti itu. Dari pengobatannya sampai tindakannya itu berbeda seperti itu. Jadi harus dipastikan dulu bekasnya seperti apa. Tapi kalau dia bertanya apakah facial bisa cukup untuk menghilangkan bekas acne, ya tidak cukup dengan facial saja. Baik. Kalau ada bekas jerawat yang celong gitu, apa sih? Bopeng gitu, itu gimana tuh? Nah, itu juga tidak cukup dengan kalau misalnya kayak iklan bisa krim menghilangkan bekas bopeng. Tidak, itu harus kombinasi juga dengan treatment. Ya, jadi di sini juga itu keunggulan kita juga di sini untuk mengatasi bekas sisa-sisa scar acne, kita memiliki PRP ya. Kemudian kita memiliki juga laser untuk membantu meringankan bekas-bekas acne tersebut. Jadi dia harus kombinasi. Jadi kombinasi dengan tindakan. Tidak cukup hanya dengan krim saja atau hanya facial saja. Tapi dia butuh tindakan yang lebih seperti laser, PRP seperti itu. Berarti memang paling aman, lebih baik ke dokter dulu konsultasi sebenarnya permasalahannya yang paling penting untuk disembuhkan terlebih dahulu apa gitu ya. Dok, kalau kayak jerawat gitu yang jendol, tapi dia belum keluar apanya tuh dok, belum kelihatan mau pecah gitu matanya, kan. atau belum kelihatan sakit sekali. Tapi sakit sekali, tapi cukup besar gitu. Itu apakah kalau facial juga dia akan dipecah atau memang seperti itu tuh akan didiamkan saja dulu atau bagaimana? Ya, kalau untuk tadi saya bilang kalau facial itu perlu kita garis bawahi, kalau komedo baik komedo putih maupun komedo hitam itu boleh dilakukan ekstraksi. Tetapi kalau sudah ada yang namanya sumbatan mengakibatkan jerawat, kalau jerawat itu jadi kalau sebenarnya kayak komedo itu sudah disebut juga cikal bakal jerawat. Tapi orang kan kalau sudah jerawat tuh sudah ada papul bentukannya, terus kemudian ada pustul nanah atau dia besar seperti jerawat batu, itu orang baru bilang ini jerawat seperti itu. Nah itu tidak boleh dilakukan ekstraksi karena itu akan menyebabkan semakin radang dan nanti bekasnya
kemudian bisa menjadi timbul bekas jerawat yang nanti lama hilangnya akan susah. Justru mengobati jerawat itu lebih mudah daripada mengobati bekas jerawatnya, seperti itu. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan ke Rumah Sakit IMC Sentul. Apa saja perawatan yang disediakan di sana? Oke, kalau perawatan yang kita sediakan di sini yaitu kalau untuk yang standar facial, kemudian di sini juga kita ada rangkaian bermacam-macam karena di sini sebutannya estetik klinik dan plastik surgery ya. Jadi mulai dari rangkaian tindakan standar sampai yang ekstrim juga ada gitu. Jadi kalau untuk perawatan di sini ada facial, juga ada yang namanya silk peel yang bisa yang serupa dengan mikrodermabrasi. Facial juga bermacam-macam ya. Tadi tergantung produknya juga bermacam-macam, tergantung jenis kulitnya juga sudah harus kita pastikan. Kemudian juga di sini juga ada pemeriksaan untuk mengetahui kulitnya, jenis kulitnya seperti apa, berminyak, kering, atau kombinasi. Kemudian untuk tindakan-tindakan biasa kita di sini ada menyediakan tindakan-tindakan laser, kemudian PRP ya, kemudian juga laser untuk hiperpigmentasi. Dan lasernya tuh banyak fungsinya. Jadi ada laser untuk scarnya, laser untuk kemudian body sculpting yang untuk membuat tubuh lebih terlihat slim untuk membakar lemak. Bisa juga ya. Ya, ada namanya laser body sculpting. Kemudian untuk kalau misalnya yang ada hitam-hitam di sini, laser-laser untuk keratosis, skin tag. Kemudian untuk nevus kita juga ada. Kemudian untuk 4D, lengkap 3D ya? atau rejuvenasi, ya sudah lengkap di sini. Kalau mau sama Dokter Adelia Wulandari gitu, ada di hari apa prakteknya, Dok? Ya, kalau saya ada di hari Selasa dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Kemudian Kamis juga dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Dan Sabtu di jam 9 pagi sampai jam setengah 2 siang. Oke, baik. Ya, itu tadi adalah perawatan-perawatan yang ada di Rumah Sakit IMC. Kalau pengen tanya-tanya lebih lanjut, mungkin bisa ke Instagram ya, rs.imc, atau mungkin ada alamatnya juga dikasih tahu, Dok. Atau mungkin juga ada nomor telepon atau website-nya mungkin. Oke, kalau misalnya mau tanya-tanya juga boleh di IG-nya IMC Estetik atau IG-nya saya sendiri. Ya, boleh langsung ke IG saya @deliadel_spkk. Boleh. @deliadel SPKK. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti lain waktu kita masih bisa berbincang lagi dengan topik-topik yang lain ya. Tapi terakhir sebelum kita berpisah, Dokter mungkin bisa diberi tipsnya bagaimana kita merawat wajah ya, dan juga apabila kita akan pergi facial gitu ya, dan terlebih di kala pandemi, apa yang harus kita persiapkan? Silakan. Ya pasti di kala pandemi kita harus sadar diri juga untuk kalau memang kita sakit ya kita tidak boleh keluar kemana-mana. Kalaupun kita sehat pasti tetap harus menggunakan masker. Kemudian untuk perawatan sehari-hari bila mana masih misalnya takut untuk datang ke klinik untuk facial, kita bisa melakukan sebenarnya facial di rumah yang sederhana saja. Ya, dengan misalnya mencuci muka, mungkin menggunakan scrubbing dan masker, tetapi sebelumnya mungkin kita harus tahu juga dulu kan ini jenis kulitnya, sehingga produk-produk yang kita pakai tidak salah dan tidak akan mengakibatkan efek samping. Tapi tidak boleh melakukan ekstraksi sendiri di rumah, seperti itu. Dan untuk treatment standar saja hari-hari di kala pandemi dengan kulit yang tidak bermasalah, itu wajib kita dengan mencuci muka 2 kali sehari, karena mencuci muka yang terlalu banyak juga dapat menyebabkan kulit menjadi kering dan iritasi ya. Kemudian memakai moisturizer atau pelembab, dan
wajib menggunakan sunscreen yang diulang pemakaiannya setiap 2 sampai 3 jam sekali. Seperti itu. Waduh. Even di dalam Ya, rumah juga ya dok ya. even di dalam rumah, karena di dalam rumah kan tetap ada jendela, terus kita ada Betul. lampu, seperti itu. Jadi Ah iya tetap iya iya harus baik. digunakan. Dan sunscreen juga hati-hati juga, harus sesuai dengan jenis kulitnya kita juga, gitu. Aduh pusing mendingan datang ke dokter nanya aja langsung ya. Ya, itu lebih Dipastikan baik jenis biar tidak kulitnya salah apa. dulu. Heeh. Nah itu dia ya. Jangan lupa bisa bertanya ke IMC Estetik ya Instagramnya Estetik, ya. ya. Atau ke Oke, Instagram dokter di atau apa tadi? Deliadel.SPKK. Deliadel.SPKK. Oke baik dok. Kalau di sana ada perawatan untuk mengurangi kerut-kerut tanda-tanda penuaan nggak dok? Ada Oh dong. ada mantap. Nanti saya Iya, main ke sana Mbak ya Dan dok. mau ke sana ya, main-main ke sini ya. Nanti saya janjian sama dokter ya. Oke, baik dokter terima kasih sekali waktunya berbincang dengan Iya, kami di Instagram Live Sonora Beauty kali ini. Mudah-mudahan next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Salam untuk teman-teman di sana. ya, Selamat siang selamat dok. siang.